masih bersama saya Jelly Walansendo. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Paulus Hendra Adam S. Fils. Beliau adalah seorang katekis. Nah, Pak Hendra ya panggilannya. Ya. Bagaimana sejarah tentang kandang Natal menurut Pak Hendra? Nah, sejarah kandang Natal seperti yang sudah Pastor sampaikan tadi, di mana salah satu santo yang termasyhur, Santo Fransiskus Assisi, dia mempresentasikan kembali apa yang dilihatnya pada saat di Bethlehem itu. Nah, ketika dia datang ke Italia, ada salah satu desa Grazio itu, nah, dia membuat kembali apa yang menjadi keinginannya untuk menghadirkan kembali peristiwa 2000 tahun yang silam itu. Sehingga kandang Natal pertama dibuat itu sebagai kenangan untuk mengingatkan kembali peristiwa Bethlehem itu sendiri. Pada waktu apa dibuat itu? Nah, pada saat ketika dia datang ke Italia, nah di desa itu ada satu paroki di situ dan dia bertemu dengan temannya sehingga dia bisa kerjasama untuk mengungkapkan kembali keinginannya untuk membuat satu kandang Natal, sebagai juga refleksinya pertama yang ini paling penting ketika dia juga membaca Injil Lukas 2 ayat 7. Nah, di sana dikatakan bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus dan dibungkus dengan kain lampin karena dalam palungan, dan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan sehingga Santo Fransiskus Assisi mau menghidupkan kembali kenangan Bethlehem itu pada saat itu, sehingga sampai saat ini menjadi tradisi juga bagi umat Katolik yang masih dihidupi dan dilestarikan sampai saat ini di gereja maupun di rumah-rumah dan di mana saja ada kandang Natal yang ditaruh. Baik, Pak Hendra, apa pesan Bapak sebagai katekis kepada seluruh umat Katolik, baik yang ada di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah maupun secara umum di mana saja mereka berada? Nah, pesan saya bahwa setiap masa Natal ya tentunya seperti Paus sendiri mengungkapkan dan menjadi pesannya juga melalui ensikliknya Admirable Signum, yaitu tanda yang menakjubkan. Nah, Paus sendiri mau berpesan kepada umat Katolik, juga saya mau juga mengingatkan bahwa selalu harus ada kandang Natal di rumah maupun juga terutama di gereja untuk menghadirkan Kristus kembali. Nah, bagaimana Allah datang itu mau mengunjungi kita. Nah, ketika kita membuat kandang Natal di rumah, berarti kita menerima kedatangan Tuhan yang bertamu, datang dan tinggal bersama kita. Nah, dialah itu, yaitu palungan kecil ya, sebagai representasi tanda. Palungan itu menjadi lambang roti hidup. Dia yang menyediakan makanan bagi kita. Nah, sekarang yang kita terima setiap hari palungan itu, yaitu Ekaristi Kudus setiap hari Minggu. Jadi Yesus datang setiap kali kita membuat kandang Natal itu pada masa Natal, maka Allah datang untuk bertamu. Immanuel hadir dalam keluarga kita. Nah, seperti dia hadir kepada keluarga kudus Maria dan Yosef bersama juga para gembala, dia hadir juga kepada kita orang-orang yang lemah. Dia mau datang untuk menyembuhkan kerapuhan kita. Nah, lambang-lambang tentunya begitu kaya dalam gua Natal itu sendiri. Nah, di Bethlehem itu ya, kalau kita tahu kan di sana ada gua, tapi dalam gua itu ada kandang. Jadi maka sebenarnya yang istilah yang pas untuk kita yaitu kandang. Kenapa? Karena di dalam gua itu ada kandang. Nah, dalam Injil tadi yang saya katakan Lukas 2 ayat 7, nah di situ dia melahirkan seorang anak laki-laki, dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Nah, karena tidak ada tempat untuk mereka di rumah penginapan. Nah, ini sangat jelas Injil Lukas mau
juga memberi pesan kepada kita bahwa kita juga sebagai palungan-palungan kecil. Hati kita itu palungan kecil. Jadi kita siap menerima Kristus. Nah, apa yang perlu dipersiapkan yaitu pertama, kita mengakui dulu dosa kita lewat sakramen rekonsiliasi. Kita bertobat, kita menyiapkan hati agar Kristus benar-benar boleh tinggal dalam hati kita. Dan masa Natal adalah masa yang sederhana. Sederhana dalam arti kita kembali dilahirkan, dan setelah kita dilahirkan apa? Kita menjadi orang yang baru, dan itulah Natal, menjadi manusia yang baru, yang sederhana, yang siap menerima Kristus dan sesama. Jadi secara sederhana ya kita rayakan Sederhana. setiap tahun ya, bukan cuma karena pandemi ini ya. Ya. Kita merayakan begitu sederhana, tetapi hati kita ya Kita yang kita siapkan. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, demikian bincang-bincang kita seputar kandang Natal. Maknanya sangat dalam, kita bisa ambil apa yang berguna untuk kita terapkan di dalam hidup kita. Teristimewa, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kehadiran atau kelahiran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.